Halo semua, gue Indra. Kali ini seperti biasa gue datang kembali membawakan bahasan gue mengenai alur dari cerita Chainsaw Man. Dan langsung saja kita mulai, ini dia alur cerita Chainsaw Man part yang ke-17. Setelah insiden panjang perburuan Denji selesai, seperti biasa, Denji, Aki, dan Power kembali lagi ke apartemen mereka. Terlihat sekarang salah satu lengan Aki sudah tiada. Nah jadi tak hanya lengan Aki yang buntung sebelah, pertarungan melawan Darkness Devil banyak berimbas buruk ke para pemburu iblis. Di antaranya Angel kehilangan kedua lengannya, Bim dan Violence Devil harus tewas, lalu Kobeni mengundurkan diri dari Biro Keamanan. Selain itu, Power juga masih mengalami traumanya dengan Darkness Devil. Jadi yang ada di pikiran Power sekarang hanyalah Darkness Devil yang selalu mengawasinya. Ya ngehalu lah intinya mah. Dan karena hal tersebut juga, Denji sampai harus menolak tawaran jalan-jalan dari Makima demi menemani dan mengurus Power. Di sepanjang hari itu, Power manja sama nempel banget dengan Denji. Bahkan sekedar boker dan mandi saja, Power minta diawasi juga ditemenin oleh Denji. Setelah selesai, mereka pun beranjak tidur. Sesaat sebelum itu, Aki menyarankan untuk berjaga 3 jam sekali dengan Denji. Takutnya tiba-tiba Power kumat teriak-teriak gak jelasnya. Dan saat tidur pun, Power tidak mau lepas dengan Denji. Di sini Power meminta Denji supaya tidak membencinya, karena gara-gara dia, Denji jadi nggak bisa liburan bareng Makima. Dan walaupun sempat nggak mau mengakui kesalahannya yang lain terhadap Denji, pada akhirnya Power juga meminta maaf, dan sebagai permohonan maafnya, Power menawari Denji untuk meminum darahnya. Awalnya Denji sempat menolak, namun karena Power nangis sambil teriak-teriak, dengan terpaksa Denji pun nurutin apa maunya si Power. Nah saat Denji mulai meminum darahnya Power, Denji teringat kembali dengan Makima yang pernah berkata, jika hal-hal intim akan terasa lebih nikmat kalau dia semakin memahami rekannya. Namun pada saat dia melakukannya dengan Power, Denji sama sekali tidak merasakannya. Walaupun Denji sendiri sudah sangat mengenal siapa itu Power. Dan setelah memikirkannya, Denji pun menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu dia ketahui dan beberapa hal lagi yang sebaiknya dia tidak pedulikan. Dan dari sini Denji juga memikirkan kembali soal pintu yang selalu ia impikan. Dan Denji pun sekarang memilih untuk tak memperdulikannya. Di keesokan harinya, Aki memberitahu kalau dia akan pergi ke Hokkaido untuk mengunjungi makam keluarganya. Dan karena liburan mereka juga dibatalkan, Denji dan Power pun meminta untuk ikut bersama Aki. Ya pada akhirnya karena kondisi Power juga sudah semakin membaik, Aki pun memperbolehkannya. Sebelum mereka pergi, mereka terlebih dulu menitipkan kucingnya Power, si Nyako, ke Kishibe. Setelah itu mereka pun berangkat, dan di sepanjang perjalanan, Aki dibuat jengkel dan juga stres dengan tingkah konyolnya Denji dan Power. Ya ada aja gitu kan. Bahkan ketika Aki sedang berdoa di makam keluarganya, Denji dan Power malah makan sesajen yang ada di tempat pemakaman itu. Udah gak ketolong sih ini mah. Setelah itu, mereka pun pergi beristirahat di sebuah penginapan dan saat mereka makan, karena semua makanan di sana sayuran semua, Power pun menyingkirkan semuanya dan lebih memilih meminum darahnya Denji. Yang tentu melihat tingkah mereka berdua membuat Aki semakin stres lagi. Waktu pun berlalu, Aki diperlihatkan termenung sembari menatap salju yang turun. Tak berselang lama, Denji yang kebangun menghampiri dan duduk bersamanya. Aki mengatakan kalau setiap tahun dia selalu mengunjungi makam keluarganya, tak lebih untuk mengingatkannya dengan kenangan buruknya, sehingga membuatnya depresi. Namun kali ini Denji dan Power sukses membuat Aki tak bisa merasakannya, yang ada seharian penuh rasa jengkel yang Aki dapat. Setelah kunjungan ke Hokkaido selesai, Aki menemui Kishibe untuk mengambil kembali Nyako. Mereka juga di sini berbincang cukup lama. Dan yang mengejutkan, di sini Aki bertanya apakah ada cara agar Divisi 4 tidak ikut dalam ekspedisi perburuan Gandival yang akan datang. Padahal bisa dikatakan Aki ini adalah orang yang paling membenci sekaligus mengincar Gandival daripada pemburu iblis yang lain. Namun di sini Aki memilih untuk tidak terlibat. Kishibe pun menjelaskan jika Aki mengundurkan diri dari misi ini, maka pihak Biro Keamanan juga tidak akan pernah memberitahu Aki soal informasi apapun mengenai Gandival, ya entah itu soal keberadaan ataupun status hidupnya sekarang.
Namun Aki kini sudah tidak keberatan soal hal tersebut. Ya pada akhirnya Kishibe hanya bisa menerima keputusan Aki. Kishibe pun bertanya mengapa Aki berubah pikiran. Dan alasannya ternyata Aki ini merasa takut setelah melihat Denji dan Power yang terluka parah saat di neraka. Ya ceritanya Aki ini udah gak mau lagi merasa kehilangan. Setelah selesai, Aki pun pulang ke apartemennya. Saat itu Aki langsung disuguhkan dengan makanan yang telah dibuat oleh Denji dan Power. Awalnya saat Aki memakannya, tidak terjadi apa-apa. Namun tak berselang lama Aki langsung memuntahkan makanan itu. Dengan entengnya, Denji mengatakan dengan ini semua sudah kebagian giliran muntah. Waktu pun berlalu, mereka akhirnya bisa tidur nyenyak karena Power sudah berhenti ngelanturin Darkness Devil. Menurut Power sendiri, kemungkinan dia sudah berhasil mengalahkan Darkness Devil di neraka. Dan agar mencegah Power kumat lagi, Denji pun mengakuinya. Tak lama kemudian, mereka mendapat panggilan telepon dari Biro Keamanan untuk menemui Makima. Nah, jadi permintaan Aki untuk tidak mengikut sertakan Divisi 4 dalam ekspedisi Gun Devil sudah disepakati oleh Makima. Tetapi ya sebab karena Divisi 4 sendiri berada di bawah kendali Makima, Denji dan Power masih akan tetap pergi dalam misi kali ini. Denji sendiri sepakat untuk ikut ke dalam misi ini. Malahan misi kali ini justru misi yang paling ditunggu-tunggu Denji sejak lama. Ya karena kita tahu kalau Denji sudah dijanjikan boleh meminta apapun dari Makima kalau Denji berhasil mengalahkan Gun Devil. Di lain sisi Power juga sepakat untuk ikut. Sebab ia juga ingin membantu Denji. Dikarenakan Denji dan Power ikut, itu membuat Aki menjadi khawatir. Dan akhirnya Aki juga meminta untuk ikut serta. Makima pun menyetujuinya, dan barulah setelah itu Makima menjelaskan informasi soal Gun Devil kepada mereka. Sebenarnya status Gun Devil saat ini sudah dikalahkan dan ditangkap. Lah kenapa bisa begitu? Nah jadi ketika Gun Devil pertama kali dikonfirmasi oleh pihak Soviet, Gun Devil sudah dalam kondisi dikalahkan oleh seseorang dan juga tak sadarkan diri. Untuk saat ini sendiri, bagian tubuh Gun Devil terpecah di berbagai negara. Amerika memiliki 20%, Soviet memiliki 28%, China 11%, 4% di negara yang lain yang entah namanya apa, dan 37% sisanya ada di tangan para iblis dan tersebar di seluruh dunia. Aki pun terkejut dan merasa jika penjelasan Makima tidaklah masuk akal. Aki kemudian bertanya soal senjata yang membuat Himeno, Kurose, dan para pemburu iblis lain terbunuh, apakah itu berasal dari Gun Devil? Makima pun menjawab sekaligus menjelaskan kalau senjata yang Aki maksud itu diciptakan oleh manusia dan bukan berasal dari Gun Devil. Jadi meskipun ada aturan hukum internasional yang melarang pembuatan senjata api dalam kurung pistol dan yang lain, bisa dikatakan aturan itu tak lebih dari sekedar formalitas saja. Faktanya banyak negara yang secara diam-diam membuat dan mengedarkan senjata di balik layar. Nah senjata-senjata inilah yang biasanya disebut sebagai benda kontrak dari Gun Devil, yang tentunya itu hanya rekayasa buatan mereka saja. Senjata-senjata tersebut diperjualbelikan ke negara-negara yang tengah mengalami konflik. Dan bahkan praktek bisnis gelap senjata ini sudah ada jauh sebelum Gun Devil muncul ke bumi. Tentunya dengan bisnis gelap ini juga ketakutan terhadap senjata akan terus ada. Bahkan akan terus makin meningkat lagi. Yang artinya Gun Devil juga akan bertambah kuat. Dan tentunya hal itu juga membuat negara-negara yang memiliki bagian tubuh Gun Devil juga akan semakin kuat. Dan ya, yang dimaksud ekspedisi perburuan Gun Devil sebenarnya adalah perang melawan negara-negara yang mempunyai kekuatan Gun Devil. Setelah meninggalkan kantor Biro Keamanan, Aki tampak gelisah dan murung. Hal itu dikarenakan Aki sadar meskipun mereka mengalahkan Gun Devil, tubuh Gun Devil akan diamankan oleh pihak Jepang. Yang artinya Gun Devil hanya akan berpindah tangan saja dan tidak akan pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Secara tiba-tiba, Aki mendapat penglihatan masa depan dari Future Devil yang membuatnya seketika ketakutan. Setibanya di rumah, tepatnya saat Aki tengah sendirian di kamarnya saat malam hari, Aki memanggil Future Devil-nya untuk keluar. Aki bertanya sebenarnya hal apa yang ditunjukkan Future Devil kepadanya tadi. Future Devil pun menjelaskan kalau itu adalah masa depan Aki yang akan segera tiba.
sebuah masa depan yang sudah ditentukan dan tak bisa dihindari. Di mana di masa depan Aki dan Power akan dibunuh oleh Denji. Dan hal itu juga akan diikuti dengan kedatangan iblis yang paling ditakuti oleh iblis lain. Keesokan harinya, Aki pergi menjenguk Angel Devil yang seperti di awal video gua udah sebutkan, kini Angel sendiri kedua lengannya buntung. Di sini Aki menceritakan takdir dia di masa depan ke si Angel. Dan setelah mendengarkan semuanya, Angel pun bertanya, ngapain lu ceritain nasib lu ke makhluk yang kagak punya tangan? Namun ternyata maksud kedatangan Aki justru untuk membantu si Angel. Nah, jadikan jika seorang pemburu iblis yang mengalami cedera fatal ataupun kecacatan pasca bertugas, mereka akan disarankan untuk berhenti. Cuman itu hanya berlaku bagi manusia. Bagi Angel yang merupakan iblis, maka ada kemungkinan buruk Angel akan dimusnahkan atau dibinasakan. Dan karena hal tersebut, Aki dan Kishibe membuat sebuah surat rekomendasi untuk Angel, supaya Angel masih bisa menjalani hidupnya sebagai iblis yang dikontrak oleh pemburu iblis dari Biro Keamanan. Ya ibaratnya kayak Fox Devil ataupun Future Devil. Angel pun ngomong kalau Aki ini terlalu baik sebagai orang yang dirumorkan paling membenci iblis. Sebelum beranjak pergi, Aki juga memberitahu kalau besok dia akan berhadapan dengan Gun Devil. Dan mungkin ini kali terakhir mereka akan bertemu. Sebelum Aki bisa mengutarakan pesan terakhirnya ke si Angel, dengan cepat Angel menghentikannya. Angel mengatakan terkadang orang yang Angel serap masa hidupnya suka muncul di mimpinya dan menyalahkannya atas apa yang telah Angel lakukan. Jadi karena Angel takut Aki menghantuinya kalau nantinya Aki mati, Angel pun ingin sebisa mungkin membantu Aki agar tetap hidup. Dan Angel pun menyarankan untuk membicarakan hal ini bersama Makima. Karena sepertinya Makima tahu soal menghindari kematian. Aki dan Angel Devil pun pergi ke tempat Makima berada, dan saat keduanya berjalan bersama, Angel kembali lagi memberi saran ke Aki. Kalau Aki tidak mau dibunuh oleh Denji, Angel menyarankan Aki keluar saja dari Biro Keamanan dan pergi sejauh mungkin. Dengan tangan Aki yang masih tersisa, Angel yakin Aki bisa mendapat pekerjaan lain dan hidup layaknya orang normal. Tetapi Aki ngomong jika itu tidak perlu. Karena di sini Aki mempunyai Denji, Power, dan juga Makima. Angel pun agak terkejut ketika Aki menyebut Makima. Angel pun bertanya apakah Aki menyukai Makima. Dan Aki menjawab iya. Namun ketika Aki ditanya alasannya apa, Aki sendiri bingung mengapa dia menyukai Makima. Setibanya di pantai tempat Makima berada, Aki kemudian menanyakan untuk apa Makima ada di sana. Dan Makima menjawab kalau dia sedang menunggu. Namun yang jelas Makima ini bukan menunggu kedatangan Aki dan Angel. Makima pun menanyakan alasan mereka menemuinya. Aki pun langsung saja mengutarakan semuanya, dimulai dari takdir kematian yang tengah menunggunya, lalu keinginannya agar Denji dan Power bisa terus hidup dan juga bahagia, dan agar tidak mengalami penyesalan yang sama saat kematian adiknya. Demi mewujudkan impiannya itu, Aki bersedia untuk membuat kontrak dengan iblis apapun. Setelah mendengar hal itu, Makima pun menawarkan Aki untuk membuat kontrak dengan dirinya. Makima menjanjikan akan memberi Aki kekuatan dengan bayaran semua yang Aki miliki. Sontak hal tersebut membuat Aki terkejut. Lalu Makima juga mengatakan kalau itu adalah perintah. Dan di saat yang sama juga, Angel kembali lagi mengingat soal kehidupan dia saat sebelum jadi pemburu iblis. Jadi Angel ini hidup di suatu pantai, dan walaupun Angel adalah iblis yang bisa menyerap masa hidup seseorang, orang-orang di kampung halamannya ternyata tidak menjauhinya. Bahkan ada orang yang mengajari Angel berbicara, mengajarinya menyelam, sampai membuatkan rumah baginya. Tak hanya itu, Angel juga punya orang yang mencintai sekaligus dicintainya. Ya, kekasih ya. Sampai di suatu hari, Makima datang dan meminta Angel untuk menunjukkan kekuatannya. Tentunya Angel enggan melakukannya, ya karena kemampuannya hanya membawa kematian. Namun Makima kembali lagi mengulangi perkataannya, sambil menambahkan kata ini adalah perintah. Selang beberapa waktu kemudian, diperlihatkan Angel yang dalam keadaan baru sadar dan bingung mengapa hari sudah malam. Dan ternyata selama Angel tak sadarkan diri, dia sudah menyerap masa hidup dari setiap orang yang ada di tempat tinggalnya. Angel pun menjadi syok setelah mengingat hal barusan. Sementara di saat yang sama juga, Aki menerima kontrak dari Makima.
Di sini Makima juga menyadari kalau ingatan Angel sudah kembali. Dengan emosinya yang meluap-luap, Angel pun langsung menyerang Makima dengan pedangnya. Namun hanya dengan Makima yang berkata turun, Angel langsung terjatuh ke tanah. Angel kemudian bertanya sebenarnya Makima ini makhluk apa dan apa yang dia rencanakan. Tentunya Makima tidak menjawab pertanyaan itu dan malah langsung memerintahkan Angel Devil untuk memberikan semua yang dia miliki kepada Makima. Dan di sini Angel hanya bisa menurutinya saja. Makima kemudian meminta maaf ke Aki dan Angel Devil. Lalu Makima menjelaskan dikarenakan banyak yang memata-matai Jepang, operasi perburuan Gun Devil pun jadinya sudah bocor. Dan ya walaupun misi itu hanya sebuah ancaman saja, pada akhirnya Makima mau tidak mau harus mengambil jalan yang lebih beresiko. Sementara itu, sekarang kita pindah dulu ke negeri Paman Sam atau Amerika Serikat, di mana diperlihatkan Presiden Amerika sedang berbincang lewat telepon dengan Gun Devil. Nah, si Pak Presiden ini membuat kontrak dengan Gun Devil dengan imbalan 1 tahun usia hidup dari setiap penduduk Amerika. Dan sebagai gantinya, Makima atau lebih tepatnya Control Devil harus dibunuh. Gun Devil pun muncul dan biar lebih akurat, gua akan cantumin juga catatan waktu saat Gun Devil ini melakukan aksi kebrutalannya. 12 September 1997 pukul 3:18:21 Gun Devil muncul di kota Nikaho, Jepang selama 12 detik. Dan selama 12 detik itu, Gun Devil membunuh semua anak usia 0-12 tahun dalam radius 1500 meter dan juga setiap pria dewasa dalam radius 1000 meter yang ada dalam jangkauannya. Dan semuanya tertembak di kepala mereka. Anjir, baru juga muncul kan udah ngeribet dah. Dan akhirnya wujud sebenarnya Gun Devil juga terungkap di sini. Dan bisa kalian lihat juga daftar-daftar nama orang yang telah dibantai Gun Devil berjejer rapih memenuhi gambar panelnya. Oke, lanjut pukul 3:18:22 Gun Devil bergerak menuju Makima. Tentunya pergerakan Gun Devil ini membuat kehancuran di mana-mana. Pukul 3:18:23 Makima mengetahui jaraknya dengan Gun Devil sejauh 500 km. Pukul 3:18:24 Gun Devil membunuh semua makhluk hidup yang lahir di bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, November, Desember yang ada dalam 1 km jangkauannya. Dan semuanya ditembak tepat di jantung. Pukul 3:18:25 Gun Devil berhenti bergerak dan mengaktifkan kemampuannya untuk menembaki Makima. Pukul 3:18:26 Makima mempersiapkan kemampuannya dan tercatat Makima sudah terbunuh sebanyak 29 kali. Namun entah bagaimana Makima masih bisa hidup. Pukul 3:18:27 Makima mengaktifkan kemampuannya dan di sini Makima menggabungkan kemampuan dari beberapa iblis. Di antaranya Punishment Devil atau iblis hukuman yang dikontrak Tendo dan Kurose, Snake Devil yang dikontrak Sawatari, Future Devil yang dikontrak Aki, Prince ataupun Spider Devil, dan juga Angel Devil. Dan terakhir pukul 3:18:28 gabungan kemampuan iblis tersebut muncul di atas langit tempat Gun Devil berada. Gak ada penjelasan lebih lanjutnya seperti apa, namun yang pasti Gun Devil sudah kalah di sini. Nah, kita akhiri saja cerita kali ini sampai di sana dan akhirnya sosok Makima sebagai Control Devil juga terungkap ya di sini. Dan juga sekali lagi kita diperlihatkan seberapa mengerikannya Makima. Iblis kuat Gun Devil aja dibuat tak berkutik. Jadi ya nantikan aja deh kelanjutannya di part yang selanjutnya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru langsung ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan bahasan gua mengenai Chainsaw Man, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.